Sebagai salah satu merek mobil yang punya image aristokrat, Rolls-Royce sadar bahwa dunia saat ini mulai berubah. Dulu mereka mungkin memang banyak diandalkan oleh kalangan ultra luxury yang masih memiliki garis keturunan darah biru. Entah itu golongan bangsawan dari Inggris ataupun dari negara manapun. Pencitraan bangsawan darah biru ini memang memancar kuat ya, seiring kualitas mobil yang mereka hasilkan. Dengan begitu banyaknya bagian mobil yang dikerjakan dengan mengandalkan keterampilan tangan, setiap mobil Rolls-Royce pasti terasa eksklusif dan spesial. Sama dengan citra keluarga bangsawan. Saya pribadi seringkali masih membayangkan sesosok pangeran berumur senja seperti Prince Charles ketika membayangkan sebuah Rolls-Royce. Tapi image seperti inilah yang saat ini sepertinya berusaha digeser oleh Rolls-Royce. Mungkin image tersebut memang bagus, tapi secara bisnis mungkin malah justru bisa membatasi market yang mereka kejar. Marketnya bisa jadi sangat terbatas dan memperkecil kemampuan mereka untuk memperbesar basis konsumennya. Terus apa yang mereka lakukan? Rolls-Royce mengeluarkan sebuah lini produk khusus, yaitu Rolls-Royce Black Badge. Tapi apa sih sebetulnya si Rolls-Royce Black Badge ini? Lini produk Black Badge ini bukan lini produk Rolls-Royce yang baru muncul kemarin sore. Ya memang Black Badge ini baru muncul sejak tahun 2016 yang waktu itu diperkenalkan di Geneva Motor Show. Waktu itu Rolls-Royce memperkenalkan dua buah unit Black Badge-nya, yaitu Rolls-Royce Wraith dan Rolls-Royce Ghost. Jadi secara konsep besarnya, Black Badge adalah sebuah lini produk yang dipersiapkan untuk pribadi yang berbeda dibandingkan dengan basis klien existing Rolls-Royce. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa kesan dan image aristokrat Rolls-Royce itu telah menarik berbagai konsumen dengan profil yang relatif mirip. Tapi, kini konsumen yang ada di pasar mulai mengalami perubahan. Para calon pengguna Rolls-Royce kini adalah orang-orang yang justru tidak menggunakan dasi dan setelan jas. Konsumen berduit di dunia saat ini adalah orang-orang yang kesehariannya mungkin bisa dibilang bergaya hype beast. Bukan pakai jas dan dasi, tapi pakai jaket hoodie. Bukan pakai sepatu pantofel, tapi pakai sepatu Air Jordan. Bukan mereka yang investasinya di properti, tapi di cryptocurrency. Profil-profil seperti inilah yang akhirnya mendorong Rolls-Royce untuk menciptakan lini produk yang lebih dinamis. Makanya lahirlah lini Rolls-Royce Black Badge. Secara spesifikasi walaupun bernama Black Badge, tapi nggak serta-merta mobil yang bisa dibeli oleh konsumen hanya berwarna hitam. Sebagaimana pemesanan unit Rolls-Royce reguler atau Silver Badge, klien bisa memilih hingga 44.000 warna untuk mobil mereka. Ya tapi walaupun begitu, pasti bisa ketebak kalau banyak klien dari Rolls-Royce yang memilih warna hitam sebagai pilihan warna mobil Black Badge mereka. Unit berlabel Black Badge juga bukan sekedar upgrade di kosmetik, layaknya mobil merek Jepang di Indonesia. Urusan performa mesin dari unit Black Badge juga mengalami upgrade yang signifikan. Bahkan untuk urusan akustik di bagian interior juga mendapatkan sentuhan upgrade dari Rolls-Royce. Jadi Rolls-Royce Black Badge ini secara keseluruhan adalah sebuah lini produk yang lebih spesial dibanding Rolls-Royce biasa. Inilah lini produk Rolls-Royce yang dipersiapkan untuk mereka yang tajirnya lebih bergaya kekinian. Sebetulnya awal mula sejarah Rolls-Royce berwarna hitam sudah dimulai dari sejak tahun 1933. Waktu itu memang belum ada lini Black Badge secara official karena seperti yang saya singgung di awal tadi, mereka sendiri baru diresmikan di tahun 2016. Di tahun 1933, Henry Royce, salah satu pendiri Rolls-Royce, request untuk dibuatkan sebuah mobil khusus yang akan digunakan untuk event Continental Touring jarak jauh. Mobil yang dihasilkan waktu itu bernama Phantom II Continental. Dan mobil ini ternyata berhasil memenangkan event Grand Prix d'Honneur. Karena prestasi inilah akhirnya diputuskan untuk membawa Phantom II Continental ke lini produksi massal. Sebuah mobil yang waktu itu performanya mumpuni tapi tetap nyaman untuk digunakan. Dan bisa ditebak, warnanya adalah hitam.
Kemudian ada lagi unit Rolls-Royce yang juga spesial dan juga berwarna hitam. Pemilik mobil ini berasal dari silsilah keluarga bangsawan di Inggris yang tepatnya adalah The Duke of Gloucester, yang mana beliau adalah paman atau om dari Queen Elizabeth II, Ratu Inggris hari ini. Basis mobilnya sendiri adalah Phantom 5, tapi ada dua hal spesial di mobil ini. Pertama, mobil ini tidak menggunakan maskot The Spirit of Ecstasy di bagian depannya, melainkan maskot milik The Duke of Gloucester sendiri, yang berupa sosok burung elang yang sedang terbang. Kedua, mobil ini jelas warna hitam, tapi hitamnya spesial. Phantom 5 milik The Duke of Gloucester ini dilengkapi oleh warna hitam matte atau doff. Mungkin, bisa jadi juga, ini adalah salah satu mobil dengan warna matte black pertama di dunia. Kemudian puncaknya di tahun 1965, sosok ini mungkin jadi salah satu pencetus visi dan semangat Black Badge untuk Rolls-Royce. John Lennon, personil dari The Beatles, menghadiahkan dirinya sebuah Rolls-Royce Phantom 5 atas kesuksesan A Hard Day's Night. Ia membeli Rolls-Royce Phantom 5 yang bukan cuma sekedar berwarna hitam, tapi all black. Kalau anak Jaksel bilang, literally all black. Dia pengen Phantomnya itu hitam, luar, dan dalam. Semua ornamen chrome yang ada di mobil ini diganti dengan warna hitam. Bahkan seluruh kaca jendelanya diganti dengan kaca yang digelapkan hingga berwarna hitam pekat. Belakangan, mobil yang sama ini kemudian berganti warna jadi kuning elektrik psychedelic dengan motif bunga-bunga dan yang mana tentunya ini agak berlawanan dengan image Rolls-Royce yang berimage aristokrat. Lennon terkesan memberontak terhadap status quo yang saat itu sedang berjalan. Kesan pemberontakan dan disruptor seperti inilah yang akhirnya mungkin menginspirasi Rolls-Royce untuk menciptakan lini Black Badge untuk klien mereka yang memiliki semangat bebas dan tidak terikat seperti halnya John Lennon, di mana mereka menjadi sukses dan besar tapi dengan cara-cara yang mendobrak pakem dan beda dengan orang-orang lainnya. Ya, itulah tadi sedikit sejarah tentang sisi lain dari Rolls-Royce yang kita kenal, yang ternyata punya visi yang sebenarnya nggak seformal atau sekolot yang kita kira juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.